Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, Sarkup Official. Semoga teman-teman sahabat semuanya selalu ada dalam kesehatan, kelancaran, keberkahan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga niat dan hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Video kali ini saya akan menelusuri explore ke lokasi Sukabumi yang berada di salah satu kampung Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini saya sudah berada di arus tol Bocimi dan mau menuju ke arah desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, yang mana di sini akan mengeksplor salah satu lokasi pemakaman yang bernama dengan Eyang Santri atau pendukung Pangeran Diponegoro yang berada di kaki Gunung Salak. Hampir kurang lebih 60 tahun sesosok kiai ini berada di kaki Gunung Salak, yaitu yang bernama Eyang Santri atau Joyo Kusumo bin Raden Masura bin Raden Masaid, yaitu yang disebut dengan Eyang Pangeran Sambernyowo. Nah, sekarang kita mau menuju lokasi pemakamannya. Beliau ini berkelana hampir kurang lebih 66 tahun waktu semasa perang Jawa ya. Perang Jawa pada tahun 1830. Beliau ini adalah salah satu pendukung dan penyokong dana Pangeran Diponegoro. Nah, beliau ini bersembunyi berada di kaki Gunung Salak ini ya teman-teman, yaitu kaki Gunung Salak yang berada di Bogor. Seorang sosok Kiai yang Santri Girijaya ini. Beliau ini di bawah kaki gunung ini yang Gunung Salak yang puncak ketinggiannya itu 2211 meter di atas permukaan laut. Oke guys, kita sebentar lagi akan menuju lokasi pemakaman. Ya, mudah-mudahan di lokasi pemakaman ini sepi, mungkin biar lebih suasananya itu enak dan sejuk ya teman-teman. Dan ini lingkungannya kita menanjak terus ya. Sebelum kita ziarah ke sini, untuk teman-teman disarankan kita cek kendaraan-kendaraan kita, terutama bensin, etol kita. Terus jangan lupa air radiatornya dicek, terus kondisi bannya, karena ya sangat agak-agak terjal lah. Tapi jalannya insya Allah sih masih bisa ditempuh. Cuman banyak bebatuan atau jalanan-jalanan yang berlobang ya untuk teman-teman. Ini suasananya enak, adem, seger. Nah, waktu saya kesini ya saat
hujan rintik-rintik, jadi membawa suasana kita ini rasanya tuh pengen tidur guys gitu. Nah kita sudah naik terus, nah kita sudah mau deket komplek pemakaman yang santri. Nah ini masih deket wilayahnya, udah sebentar lagi udah mau masuk wilayahnya. Nah ini di jalanan ini sangat lumayan nih lika-likunya bebatuan ya teman-teman ya, tapi bebatuannya masih bisa kita lewati lah, kita lalui lah kalau dengan niat kita ingin berziarah, bertabaruk kepada yang santri atau kepada aulia Allah. Mudah-mudahan kita menghadapkan keberkahan dan syafaatnya beliau nanti. Nah di sini dan uniknya teman-teman, di sini ada lampu-lampu hias yang membawa suasana alam ini lebih hidup ya. Lihat saja di pemandangan sekitarnya tuh, ini banyak lampu-lampu hias. Nah ternyata di sini lampu-lampu hias ini untuk mengawetkan atau bikin anget, karena di sini ada tanaman ya untuk tenda-tenda dekorasi ya, yang buat taman dekorasi itu pelaminan ya. Oke, kita udah mau mendekati gerbang makam yang santri ini. Terus kita menanjak ke atas. Nah tidak jauh dari sini, kurang lebih hampir 150 meter atau 100 meter menanjak. Dan kita dari sini harus tarik gas ya, agar tidak terjadi balik lagi. Jadi takut nyerosot nih. Jadi hampir terpental nih guys. Nah, alhamdulillah kita udah mau mendekati, sebentar lagi dekat pemakaman. Nah ini suasananya betul-betul kalau di sore hari terlihat pemandangan gunung-gunung dan padi-padian, kebun-kebun yang membuat suasana kita ini kangen untuk kampung halaman ya teman-teman. Nah ini area pemakamannya nih. Nah area pemakamannya, parkirannya pun juga luas, alhamdulillah. Di sini banyak yang berjarak, yaitu dari anak-anak santri, santriwati maupun santri pria. Mungkin ada kegiatan dari pondok pesantren kali teman-teman. Oke, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sudah sampai, kebetulan sampai ke sini itu jam 6 kurang. Sambil nunggu-nunggu, santai-santai sejenak, terus ngopi ya untuk menghangatkan tubuh sambil menunggu azan maghrib. Nanti setelah azan maghrib kita lanjut dan kita menceritakan siapakah sosok beliau ini yang santri. Oke teman-teman, saksikan terus video saya ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, serta dibagikan ke teman-teman agar sejarah-sejarah aulia-aulia Allah ini tidak padam untuk generasi ke depan. Oke, sambil menikmati kopi sambil menunggu azan maghrib. Oke teman, lanjut. Lagi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah ayang santri yang berada di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hampir 66 tahun sosok Pangeran Jayakusumo menghilang dari peredaran setelah Perang Jawa selesai pada tahun 1830. Pendukung dan penyokong dana Pangeran Diponegoro itu bersembunyi di kaki Gunung Salak menjadi seorang kiai, yaitu bernama Ayang Santri Girijaya. Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak satu Gunung Salak yang mempunyai ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut MDPL. Udara sejuk menambah keasrian pemandangan perkebunan, persawahan, dan pemukiman penduduk. Dari kejauhan terlihat rapat pepohonan hutan tropis di lereng gunung ini. Para pendaki gunung atau wisatawan yang menempuh jalur tersebut akan melewati sebuah komplek pemakaman yang bernama Astana Girijaya. Di komplek pemakaman itu terbaring sosok kiai bernama Muhammad Santri. Masyarakat sekitar mengenal sang kiai dengan sebutan Ayang Santri Girijaya. Ironisnya, tak semuanya tahu mengenai sosok Ayang Santri ini.
Bangunan Astana Girijaya tertata cukup rapi dengan benteng tembok bercat putih dan berpintu kayu jati. Cungkupnya mirip dengan bangunan khas pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Walau ini versi mininya, tak jauh dari astana itu terdapat plang warna hijau bertulis Astana Girijaya KPH Joyokusumo Kyai Muhammad Santri Mangkunagaran. Tokoh Hayang Santri atau Kangjeng Pangeran Haryo Joyokusumo merupakan salah satu pendukung Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa yang berkobar pada 1825 sampai 1830. Ia disebutkan melarikan diri dari Keraton Mangkunegaraan Surakarta karena diburu pasukan Belanda dan antek-anteknya, yang tak lain kerabat keraton sendiri, ke wilayah Jawa Barat, persisnya ke Cidahu. Jejaknya menghilang dari peredaran selama 66 tahun, kata Raden Ayu Adihayati Samita, salah satu cucu Hayang Santri Girijaya yang ditemui di rumahnya yang berada di samping komplek Astana Girijaya. Demi negeri ini beliau meninggalkan gelar bangsawannya. Dia tinggalkan istananya yang megah demi negeri ini. Menurut Hajah Tito, ia salah satu pengurus atau kuncen makam Hayang Santri. Kakeknya lahir pada tahun 1771 di Keraton Mangkunegaraan dan wafat pada tahun 1929 di Girijaya pada usia 158 tahun. Ia merupakan putra pasangan Prabu Wijoyo I dan Tri Kusumo Putri Cakraningrat dari Madura. Joyokusumo masih terhitung cucu Pangeran Sambernyawa Raden Mas Said, pendiri Trah dinasti Mangkunegaraan. Ia juga memiliki darah keturunan Raja Mataram Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Panembahan Senopati Ki Ageng Selo, hingga ke Bondan Kejawen dan Raja Majapahit Brawijaya V. Hayang Santri juga memiliki darah keturunan dari Wali Songo dan Raden Patah Demak, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Syekh Maulana Maghribi. Jadi dari garis ibu Hayang Santri ada keturunan Wali Songo, tutur Hajah Tito. Hajah Tito menuturkan kakeknya terlibat dalam Perang Jawa sebagai pendukung Diponegoro bersama Raja Kusunan Surakarta Sri Suhunan Pakubuwono VI. Joyokusumo memiliki kekerabatan yang erat dengan Pangeran Diponegoro karena merupakan paman dan keponakan. Dalam Perang Jawa, Diponegoro didanai Pakubuwono VI yang uangnya dicari oleh Joyokusumo. Jadi penyandang dana perang Pangeran Diponegoro adalah Pakubuwono VI dan yang mencari dananya ya Pangeran Joyokusumo, yaitu Hayang Santri. Waktu itu belum pakai nama Hayang Santri. Itu buat biaya perang Jawa selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Dalam buku Kuasa Ramalan Jilid 2 karya Peter 2012, Diponegoro kerap melakukan pertempuran rahasia dengan beberapa sekutu bekas Raja Yogyakarta kedua, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II yang juga kakek Diponegoro sendiri. Salah satunya adalah dengan Joyokusumo yang dikenal sebagai pendukung Hamengkubuwono II paling gigih ketika melawan serangan pasukan Inggris ke Keraton Yogyakarta, atau yang dikenal sebagai peristiwa Geger Sapehi pada Juni 1812. Pangeran Diponegoro bertemu dengan Joyokusumo dan adiknya untuk berkoordinasi rencana penggalan dukungan dari berbagai desa di tanah jabatan mereka apabila melawan terhadap Belanda dimulai. Pangeran Joyokusumo satu di antara pendukung tergigih bekas Raja Yogya itu pada serangan Inggris Juni 1812 dan segera menjadi panglima tentara Diponegoro yang terpercaya. Ketika perang berakhir atau Diponegoro ditangkap Belanda, Pakubuwono VI juga ditangkap dan dibuang ke Ambon. Di kota pengasingan itulah Pakubuwono VI dieksekusi tembak mati
Sementara itu, Jayakusumo yang juga dicurigai Belanda keluar meninggalkan lingkungan keraton Mangkunegaraan. Demi negeri ini, beliau meninggalkan gelar bangsawannya. Dia tinggalkan istananya yang megah demi negeri ini. Betapa tidak enaknya Ayang Santri ketika hidup di luar istana. Untuk menghindari kerajaan pasukan Belanda dan antek-anteknya, Jayakusumo pergi mengembara ke arah barat Pulau Jawa selama 66 tahun. Ia sempat pergi ke Kebumen, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Karawang sampai Banten. Ia selalu menutupi identitasnya dengan menggunakan nama samaran. Ketika di Kuningan ia menyandang nama Jakaria dan di Cibatok, Bogor menyandang nama Hasan. Jayakusumo juga sempat tinggal di kawasan Pasir Jawa, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Di tempat itulah ia menikah dengan seorang gadis setempat bernama Iyok, tapi tak memiliki keturunan. Ia mengangkat anak bernama Raden Jayakusumantri. Setelah itu menikah lagi dengan Ratu Saripah, salah satu seorang putri keturunan Pangeran Sogiri bin Sultan Agung Tirtayasa, Banten, yang tinggal di Cimahpar, Bogor. Dari pernikahan kedua, Jayakusumo mendapatkan seorang putra bernama Raden Mas Suparman Jayakusuma, tak lain ayah kandung ibu Hajah Tito, Raden Adiyati Samita. Nah, pas tinggal di Girijaya Cidahu, Sukabumi, tahun 1896, Jayakusumo menggunakan nama Kiai Muhammad Santri. Kiai Santri atau Ayang Santri saat itu sudah menjadi guru Pakubuwono X. Disangka Belanda Jayakusumo sudah meninggal dunia, tapi ternyata beliau masih hidup, teman-teman. Hajah Tito menunjukkan sejumlah dokumen autentik tentang keberadaan sosok kakeknya itu. Di antaranya sebuah buku tulisan tangan Ayang Santri berisi pesan-pesan untuk kalangan keraton Mangkunegaraan beraksara Jawa. Peninggalan milik Ayang Santri berupa kitab Tarekat Satariyah karya Abdullah As-Sattar bertuliskan Jawa Pegon. Tarekat Satariyah ini berkembang di Nusantara sejak abad ke-15 melalui para bangsawan di Cirebon dan ke keraton-keraton lainnya. Mereka menganut tarekat ini mayoritas memilih meninggalkan keraton. Mereka memilih menjadi kiai, ulama atau membangun pondok pesantren. Mereka ini sangat benci terhadap penjajah Belanda, seperti halnya Pangeran Diponegoro dan Jayakusumo. Bahkan Ayang Santri dianggap sebagai salah seorang mursyid tarekat Satariyah sesuai penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abdillah, pengasuh pondok pesantren Al-Rabbani Islamik di Cikeas, Bogor. Ia mengkaji ajaran Sufisme yang dikembangkan Ayang Santri, hasilnya dibukukan dan judulnya Sufisme Jawa, Ajaran Martabat 7 Sufi Agung Mangkunegaran Kiai Muhammad Santri. Dalam bukunya disebutkan bahwa Ayang Santri merupakan tokoh tersembunyi yang memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu tasawuf falsafi sebagai tokoh perlawanan kolonialisme dan tokoh pergerak kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sejarah singkat tentang Ayang Santri atau Pangeran Jayakusumo bin Raden Masura bin Raden Pangeran Sambernyawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman sahabat semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Nah, itu tempat pemandiannya tuh. Di sana ya pemandiannya ya. Ini Bang Irfan ini yang ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aduh, copot ya. Jadi gosong. Jadi itu PRT. Apaan? Nah, yang nyata-nyata aja buat saya itu. Sufisme Jawa. Tapi gorengan naon?
si Umi.